Sejumlah pedagang thrifting atau pakaian bekas mengalami turun omset hingga lebih kurang 60%. Seorang pedagang asal Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yakni Ubay, 27, mengatakan hal itu imbas adanya larangan dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang tidak diperkenankan berjualan thrifting jenis barang impor. Sehingga ia pribadi yang sudah berjualan thrifting khusus berjenis barang impor sudah 5 tahun itu tidak bisa memasarkan dagangannya kembali melalui sistem online. Ubay menjelaskan produk yang ia pasarkan di marketplace mulai tertake down oleh sistem sudah sejak Sabtu, 8 November 2025. Tercatat lebih kurang ada puluhan barang yang ia pasarkan tertake down. Ubay menuturkan akibat sistem takedown itu membuat dirinya bersama rekan seprofesi perlu memutar otak untuk memasarkan barang. Terkini, ia dan rekan tengah mendapatkan solusi sementara akan berniat memasarkan barang melalui sistem offline. Penjualan secara offline juga akan dilakukan tidak secara langsung, namun ia dan rekan akan terlebih dahulu mencari momentum. Ubay menyampaikan pemerintah seharusnya tidak melakukan larangan untuk proses jual beli thrifting jenis impor. Pemerintah seharusnya merancang regulasi atau aturan yang tepat untuk penjualan thrifting jenis impor. Selain itu, peminat thrifting jenis impor juga terbilang terbanyak jika dibandingkan lokal. Faktor itu juga yang awalnya mendasari Ubay kemudian memilih menjual thrifting jenis impor dan bukan lokal. Mas, bisa dikenalin diri dengan Mas siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ubay, umur saya 27 tahun. Subay, ini Mas Subay jualan thrifting sehari-harinya. Ya, benar. Mas, ini jualan thrifting udah berapa lama? Kalau dihitung dari jualan tuh udah kisaran 5 tahun lah, dari 2020. Mas, kalau jualan thrifting ini apa aja? Baju, celana? Sebenarnya apa aja yang ada ya Mas, yang didapat dari saat waktu kita nge-thrifter. Gitu. Kalau thrift itu stok barangnya per apa, Mas? Per piece? Ya biasanya ada yang bal-balan juga kan, ada yang satuan, cuman kalau saya lebih kayak ke satuan sih, main ke pasar gitu. Mas, jualan thrifting kayak gini, jualan lewat offline aja, apa ada online juga? Nah, kalau untuk thrifting ini saya sebenarnya online aja. Cuman kalau ada event-event tertentu baru main di offline seperti itu. Kalau biasa stok gitu berarti gimana, Mas? Mas datang ke tempat mana atau pesan online atau gimana? Oh, itu ada juga yang pesan online dari beberapa teman juga kan di daerah yang main seperti ini, dan dari kita dari pasar ke pasar itu, dari teman ke teman juga main relasi juga Mas, seperti itu. Menanggapi isu yang saat ini beredar, Mas, adanya dugaan nih, Mas, ya, atau rencana dari pemerintah buat melarang thrifting itu yang lagi ramai diobrolin, itu gimana tanggapannya, Mas? Pernah dengar isu itu? Ya, pernah dengar, lagi hangat banget ya. Itu gimana tanggapannya, Mas, sebagai pedagang thrifting? Kalau dari pedagang thrifting sendiri kan sebenarnya diisukannya itu legalitas ya Mas ya, legalitas dari Balpres gitu ya. Kenapa sih dari dulu tuh nggak pernah ada regulasi yang untuk Balpres ini seperti itu Mas? Karena kan yang dilihat hanya regulasi ya. Jadi untuk apa? Katanya sih mematikan usaha lokal seperti itu, usaha lokal. Tapi kalau saya lihat banyak kok UMKM lokal yang berjualan seperti ini, karena dari beberapa teman-teman juga modalnya pertama bisa dari 100.000 ya kan, bisa dari 200.000, bahkan ya 300.000 sampai ke atas. Itu kita udah bisa mengelola itu semua gitu. Kalau Mas Ubay sendiri sudah terdampak, Mas, dari aturan itu? Ya sebenarnya dari teman-teman juga, pribadi saya sendiri juga, beberapa e-commerce kan sekarang dilarang. Kayak misal Shopee itu udah banyak yang di take down, barang-barang apa, barang-barang second gitu. Jadi udah banyak foto atau jualan itu udah ke take down Mas. Itu semenjak ada isu seperti ini, Mas? Semenjak ada isu, sebenarnya dari tahun lalu juga kan seperti itu. Cuman kan kalau tahun lalu isunya lebih ke TikTok Shop ya,
atau segala macamnya nggak boleh jualan. Cuman kalau sekarang lebih kayaknya pakaian second semua gitu. Ada berapa produk Mas yang kalau Mas sendiri nih yang udah di take down ya? Kayaknya Kira-kira. hampir semua deh. Semuanya itu berapa ya? 20-30 kayaknya ada. Cuman ada beberapa yang belum ke take down gitu ya. Mungkin karena ya mau nggak ada isu-isu bekasnya atau caption-caption bekasnya gitu mungkin ya. Cuman kalau dari kemarin udah beberapa 3 hari ini itu notif selalu muncul pagi-pagi barang ke take down. Itu mulai kapan sih Mas ada mulai di take down pertama kali? 3 hari ke belakang itu udah mulai ke take down. Itu barang apa yang dijual di take down? Kronek bekas Mas. Itu apa, lokalan atau merek lokal? Ya merek, ya pokoknya bekasan lah intinya. Kalau untuk mereknya merek luar pastinya gitu. Berarti yang diduga di take down itu yang emang brand-brand luar gitu ya? Ya brand-brand luar. Cuman ada juga beberapa, saya kan jual borongan juga di Shopee ya. Itu ke take down juga gitu. Walaupun ada produk lokal juga. Iya, enggak produk bekas cuman bukan lokal. Oh. Mas, gimana Mas nyikapinnya? Ini kan isu juga diduganya tuh katanya yang lokalan masih bisa terus dijual gitu ya. Bukti-bukti lokal itu udah dengar infonya. Oh iya, bisa tuh bisa. Bisa. Itu gimana? Jadi Mas sendiri merasa keberatan nggak kalau misalnya thrifting itu barangnya filter gitu, barang-barang luar? Sebenarnya kan thrifting itu untuk apa ya, mengurangi jumlah fast fashion Mas sebenarnya. Fast fashion itu kan dikarenakan ya, fast fashion itu barang baju yang kualitasnya jelek ya kan. Jadi limbah gitu loh. Nah, kenapa sih ada thrifting? Nah, thrifting ini kan bajunya udah beberapa tahun lah dipakai orang terus dibuang gitu aja kan. Nah, kebetulan mungkin ada penampungnya kan. Jadi kayak dijual dengan yang terpisah-terpisah ke negara-negara lain gitu. Nah, itu jadi itu sebenarnya hanya regulasi sih yang dia harus diniin gitu. Yang harus di dibuat oleh pemerintah gitu. Kalau misalnya thrifting barang lokal, ya semua orang juga pasti ada orang yang suka thrifting dan ada orang yang nggak suka thrifting. Ya saya juga masih pakai baju lokal Mas nih, baju lokal nih. Tuh, ini baju lokal, maksudnya nggak semua orang tuh ada yang suka barang thrifting juga. Karena kita kayak di pojokan di satu sisi gitu, dari tahun ke tahun tuh selalu di pojokan kalau thrifting itu membunuh usaha lokal. Padahal yang membunuh usaha lokal itu, UMKM lokal itu, ya produk-produk Cina ya. Contohnya seperti uh, baju yang 25.000 satu. Sedangkan kalau di Indonesia kan pembuatan 25.000 itu paling cuman bahan doang. Bahan baju satu. Belum jahitnya 20.000. Belum sablonnya. Belum yang lainnya gitu. Jadi menurut saya yang harus dibenahi dari thrifting itu adalah regulasi dari pemerintah gitu. Karena banyak orang-orang di Indonesia, khususnya ya di Bekasi gitu. Mungkin ya kita lihat lingkup Bekasi lah. Orang-orang yang dulunya di PHK dan segala macam itu adalah yang berwirausaha lewat thrifting, akhirnya alhamdulillah gitu. Karena modalnya sangat minim dibanding kita harus ngebrand barang lokal atau ngebeli barang lokal gitu dengan produksi yang mungkin nggak banyak orang beli gitu. Emang berkisar berapa sih Mas kalau mau model usaha thrifting itu kira-kira? Ya kalau dibilang modal usaha thrifting ya, kita beli, misal Mas, kita beli cuman 100.000 atau 200.000 aja, kalau pasarnya ada mah ada kok gitu. Bahkan di thrifting kan ada yang jual 10.000, ada jual 20.000, ada jual yang 30.000. Ya semua tergantung bagaimana modalnya gitu. Tapi meminimalisir modal kalau di thrifting ya lumayan oke lah untuk pedagang-pedagang yang baru mulai. Gitu. Mas berarti kalau Mas sendiri barangnya rata-rata lokalan apa luaran? Kalau saya lebih ke luar. Imporan ya Mas? Iya, impor. Nah, kenapa Mas lebih memilih barang impor? Apakah pasar di Indonesia tuh lebih banyak milih barang impor atau gimana kalau menurut Mas? Sebenarnya kalau
saya milih barang impor ya Mas. Kalau barang impor tuh kan pertama ya kualitasnya juga lebih bagus Mas. Ya kan dia juga kan kayak beberapa brand tuh udah ada analisanya sendiri. Ini cocok untuk dipakai musim mana, ini untuk cocok dipakai musim apa gitu. Itu kan udah ada analisanya sendiri. Nah, mungkin saya lebih suka sama barang-barang yang seperti itu dan market saya pun lebih suka sama barang-barang yang luar karena teruji dengan kualitasnya gitu. Bukan berarti lokal itu apa ya lebih rendah, tapi lokal itu bagi kita kalau untuk memproduksi barang seperti itu dan analisa mungkin lebih tinggi harganya gitu. Kan kalau bekas bisa di harga ya 200, 300 atau enggak 100 gitu tergantung brandnya kan. Tapi kalau mungkin lokal bisa analisa seperti itu ya harganya lebih tinggi lah gitu. Berarti memang atas dasar permintaan masyarakat aja Mas ya. Iya, Lebih banyak produk impor ya. iya lebih suka di mana gitu. Mas kalau untuk berarti Mas sendiri jika nantinya ada aturan atau regulasi bolehkannya hanya lokal gitu. Berarti Mas sendiri keberatan ya. Sangat keberatan sih. Pengennya tetap impor harus ada. Iya, cuman agak diregulasin saja lah gitu. Ya. Mas kalau Mas sendiri nih seandainya yang tadi beberapa barang udah take down Mas ya. Iya. Itu gimana nantinya barangnya akan tetap dijualnya lewat apa? Iya, gimana ya? Saya juga bingung nih untuk menjualnya. Mungkin nanti pas lebaran ya. Pas lebaran atau event-event tertentu yang mau berbau thrifting atau ya pasti kayaknya pas lebaran atau gitu. Kita jual di pinggir-pinggir jalan aja, Mas. Mungkin dari sekarang juga bisa sih kalau teman-teman dan saya juga kayaknya ada pemikiran untuk menjual barang itu di kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, obralan gitu. Berarti sekarang dengan cara di take down itu solusinya jadi turun ke lapangan Mas ya. Ya, lebih ke turun lapangan karena udah beli barang-barang yang sudah dibeli kan. Itu barangnya berapa Mas, modal berapa kisaran keseluruhan itu lebih kurang ya? Kalau dari ini kan saya brand-brand gede juga ya Mas ya. Kalau sekarang sih lebih oke gitu ya karena apa modalnya. Cuman kalau dari dulu ya paling saya juga modal 50 beli baju-baju gitu kan. Mulai dari baju saya mulai ke jaket, ke celana, terus ke ya ke topi gitu kadang juga. Tapi sekarang lebih kayak ke jaket gitu. Untuk modal sih nggak terlalu banyak sih Mas gitu. Kalau yang ini kan ada beberapa baju Mas ya, stok ya, Ya, take down. so. Nah, itu ada lumayan banyak tadi puluhan ya. Iya. Nah, itu berarti kan otomatis modal yang Mas ini ketahan nih untuk dapat keuntungan gitu kan. Harusnya dengan barang yang dijual itu Mas bisa dapat keuntungan berapa? Kalau misalnya itu laku semua tuh. Oh, kalau itu sih sebenarnya kan hanya link ya Mas ya. Tapi untuk barangnya mah masih ada gitu. Jadi hanya link aja gitu yang ke take down gitu. Cuman kan kita bagaimana ini bisa ke jual gitu dengan deskripsi yang menurut kita ini second gitu loh. Berarti bukan produk Mas. Ya? Bukan produknya yang ke take down, Tapi linknya. linknya gitu. Baik. Mas harapannya terakhir Mas selain mungkin pemerintah buat regulasi bisa tetap thrifting impor ada lagi Kalau harapannya ya coba dikaji lebih dalam lah ya Pak untuk ke depannya gitu. Banyak juga kok teman-teman yang berawal dari sini bahkan bisa makan ya. Bisa makan, bisa jadi mata pencarian teman-teman di thrifting gitu. Terus juga banyak orang yang bisa bekerja dari thrifting gitu. Mudah-mudahan ada kajian lebih lanjut lah dari pemerintah gitu terkait masalah ini, entah regulasi ataupun yang lainnya gitu Mas. banyak Mas Ubay ya. Oke. Jangan lupa subscribe ya.